Petualangan berlanjut ke Desa Marom sekitar 1 jam perjalanan dari pusat keramaian Bali G, Toba Samosir, Sumatera Utara. Selain bumbu rempah dan camilan yang khas, Tanah Batak juga memiliki satu lagi menu olahan unik. Ada satu jenis olahan padi yang bisa diolah menjadi makanan khas di sini. Makanan utama tentunya, tapi bukan nasi. Tapi apa ya kira-kira? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bu, kemana kita? Ini kita taruh situ ya Bu ya. Tipa-tipa, nama kuliner khas yang akan saya buat kali ini. Terdengar asing bagi saya karena memang kuliner berbahan dasar padi muda ini hanya dapat ditemukan di Toba Samosir. Olahan yang mau saya buat di sini namanya tipa-tipa, tapi jenis padi yang digunakan berbeda, bukan padi biasa, tapi ada namanya di sini siserang. Kenapa dipakainya siserang? Karena jenis padinya lebih lembut untuk proses selanjutnya. Nggak bisa pakai yang lain ya Bu ya? Enggak. Padi-padinya ini harus dijemur dulu selama 2 hari dan direndam juga 2 hari. Tapi karena menunggu 2 hari terlalu lama, di samping saya udah ada yang udah direndam selama 2 hari. Ini ya Bu ya? Iya. Nah, nanti langsung masuk ke proses selanjutnya, yaitu ditumbuk. Ayo Bu, kita langsung ke sini aja. Kita langsung pilih yang mana? Kanan, kiri, sama air-airnya. Oh, kita ini. Padi muda pilihan melalui tahap perendaman selama 2 hari. Gunanya agar tekstur daging padi menjadi lembut dan mudah untuk diproses selanjutnya. Jadi ini penting kecil nih, ini takarannya harus 1 gelas kecil seperti ini untuk disangrai. Karena sebelum proses penumbukan ini harus disangrai dulu supaya nanti pas ditumbuk itu lebih mudah untuk terkelupas. Aduh, saya sampai perih-perih di mata nih. Ayo Bu, cepet kita harus sangrai nih. Membuat tipa-tipa segalanya harus terukur, baik itu takarannya maupun lama memasaknya. Jika tidak, daging padi muda ini akan hancur atau bahkan melepuh menjadi tepung. Nah ini disangrainya harus diaduk-aduk terus, karena kalau nggak diaduk nanti akan gosong sebelah. Dan habis ini kayaknya ini udah mateng ya, langsung mau disangrai. Tapi kan kalau disangrai itu kayaknya, disangrai, ditumbuk maksudnya. Ditumbuk tuh harus membutuhkan banyak orang, nggak bisa sendiri, berat. Saya panggil orang dulu. Bu, ayo Bu, bantuin numbuk ya. Ini juga udah matang. Aduh, mana lap satu lagi. Tipa-tipa sendiri memiliki arti ditumbuk berulang kali. Sangat mewakili dari prosesnya yang memang ditumbuk secara berulang-ulang. Satu takaran padi muda yang telah digongseng biasanya ditumbuk oleh 3 orang. Tujuannya agar daging padi muda yang masih panas dapat cepat terpisahkan dari kulitnya. Nah ini kalau misalnya udah habis disangrai harus cepat-cepat langsung ditumbuk. Kalau ditunggu lama lagi nanti padinya terkelupasnya agak susah, keras. Jadinya harus langsung dipindahin. Saya tapi penasaran mau nyobain numbuk, tapi selesaiin ini dulu. Bantuin Ibu. Udah sampai pedih-pedih di mata. Ya Allah. Tak semudah yang terlihat, proses menumbuk memang membutuhkan orang-orang yang telah berpengalaman. Wah, ini proses penumbukannya lumayan sulit karena di sini ada 3 orang dan si alunya ini cukup berat. Kalau kita mau numbuk ini harus ganti-gantian, harus ada iramanya 1, 2, 3. Kalau enggak, nih bisa mentok tuh kayak gitu. Aduh. Iya ditampih. Tampilnya pakai yang saya beli aja. Nah ini yang sudah selesai ditumbuk jadinya begini. Jadi ditumbuknya nggak terlalu halus, jadi udah ada butiran-butiran seperti ini nih yang kasar-kasar. Nah ini yang akan dimakan, yang putih-putih dan kuningnya. Layaknya membuat beras, proses tampih dilakukan untuk memisahkan daging dan kulit padi serta membersihkan dari kotoran yang ikut melekat.
proses tampihnya dipisahin dari kulit-kulit padi yang tadi kuning-kuning tuh terkelupas, dibersihin. Nah, jadinya seperti ini nih. Nah, ini yang bisa dimakan tuh, yang warna-warna putih dan juga kekuningan. Ini bisa langsung dimakan ya, Bu ya? Bisa, tapi nanti aja. Nanti aja. Iya. Lihat deh kalau dari deket ini tampilannya mirip-mirip sama oat atau sereal-sereal yang dijual di swalayan ya tuh bentuknya. Nah, ini bisa langsung dimakan. Makanya warga di sini tuh julukin ini sereal khas tanah Batak. Untuk menambah cita rasa, adonan kelapa parut yang segar dan gula merah dibuat. Adonan ini yang membuat tipa-tipa menjadi santapan yang lezat. Nah, si tipa-tipanya sebenarnya sudah bisa dimakan seperti ini polos, cuma rasanya hambar. Biasanya dicampur sama gula dan juga kelapa. Nah, ini dijadikan satu biar lebih lezat. Layaknya sereal, tipa-tipa juga bisa dimakan untuk sarapan. Beberapa masyarakat Desa Marom juga seringkali menikmati tipa-tipa sebagai camilan di waktu senggang. Ini rasanya kalau udah dicampur sama kelapa dan juga gula jadi enak banget, manis. Tapi kalau kita cuma makan tipa-tipanya aja tuh agak-agak hambar dan padinya masih agak kerasa. Keras banget. Oh, dadar nih. Makan. Enak. Jadi memang kan olahan padi ini sebenarnya bisa diolah menjadi nasi, bisa jadi bubur, tapi masyarakat di sini memilih untuk dijadikan tipa-tipa dicampur sama kelapa dan juga gula. Kenapa? Karena kalau di sini nggak semua orang suka nasi. Jadi dicampur dulu sama bumbu-bumbu seperti ini jadinya enak, manis.